Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Informasi TV. Bersama saya Adrian. Kali ini kita akan masuk lagi ke konten yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang futsal yang beberapa bulan belakangan ini terhenti, ya kan? Jadi di depan saya ini sudah ada satu tokoh yang sangat ikonik, sangat ikonik di dunia futsal. Ini dia Bang Don Peci. Ya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Don Peci, nama lengkapnya adalah Bapak Edi Purwanto. Kita panggilnya Bang Don. Gimana kabarnya, Bang? Sangat luar biasa. Alhamdulillah Sehat terus. Yang penting sehat sekarang. Mantap. Keluarga gimana keluarga? Insya Allah sehat semua. Sehat semua ya. Radio gimana radio? Radio masih siaran. Radio Andalas. Nah, Bang Don ini adalah seorang tokoh futsal Lampung, di mana Abang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Lampung, dan beliau juga adalah seorang wartawan senior tentunya. Amin. Sampai sekarang masih menjadi penyiar Radio Andalas. Founder ya kan? Founder. Bukan founder lah sekarang. Kalau radio bukan founder. Apa itu? Kalau TV oke. Oke. Kalau sekarang ini ya penyiar lah gitu. Penyiar. Aha. Dan founder beberapa stasiun televisi. Iya. Mantap. Tegar TV. Radar? LTV. Masya Allah. Banyak sekali. Ya kan? Karena senioritas ya kan. Dari tahun 80. Media itu dari 83. Di koran dulu. Di koran 80. Sangat senioritas sekali. Tapi kita nggak mau bahas itu. Kali ini kita mau bahas soal futsal sendiri. Gimana futsal akhir-akhir ini, Bang? Ya, seperti kita lihat semenjak pandemi ya. Sebetulnya sudah sejak pandemi ini, kalau di Indonesia itu di bulan Maret, tapi sejak Februari itu sudah mulai kerasa gitu ya. Dengan kabar di Cina ada COVID-19 itu dari waktu itu belum ada COVID namanya, masih corona gitu loh. Wabah corona yang di Wuhan itu ya. Benar. Bulan berikutnya kita dinyatakan masih belum ada. Akhir Maret ya. Ya, sekitar awal-awal itu sudah mulai didengungkan bahwa kita ada yang kena. Sebetulnya terlambat sedikit sih, tapi terlambat sedikit ya akhirnya parah juga. Nah, ini pengaruhnya sangat kompleks lah gitu. Di semua aspek kena. Tidak hanya futsal lah. Futsal itu bagian terkecil gitu ya. Benar. Debu lah. Sepak bola yang industri paling besar dunia pun lumpuh, dan baru-baru saja kalau di luar negeri baru sudah mulai dipertandingkan lagi meskipun sepi dan tidak boleh ada penonton. Indonesia belum boleh dan belum bisa karena mungkin secara disiplin kita masih dinilai masih kurang. Itu salah satunya ya. Kalau kita ngomongin dampak yang lain masih banyak. Tapi kita terbatas di sini sebagai futsal. Ya banyak sekali ternyata Liga Futsal Indonesia juga kan, Liga Pro juga terhenti. Sebelum Final Four kan masih ada beberapa minggu yang masih dimainkan. Ya, masih ada satu pekan lagi ya. Menjelang Final Four. Termasuk Liga juga punya sisa pertandingan meskipun sudah mungkin tidak berpengaruh sekali ya terhadap posisinya, tapi memang tidak bisa lagi masuk Final Four. Itu yang terbesar, artinya ikon futsal Indonesia. Jadi kita di liga profesionalnya kan cerminan dari jalannya kompetisi. Benar. Kemudian Liga Nusantara semuanya berhenti, tidak diadakan. Linus yang 2020 juga tidak diadakan, ya kan? Sudah resmi ditiadakan. Kayak ditiadakan kan. Kemudian di beberapa daerah otomatis karena kita juga jenjangnya itu ada di Linus kan. Benar. Mereka kan pembinaan ini kan menyiapkan Linus. Kalau untuk yang kesananya sudah tidak ada, otomatis mereka secara persiapan juga sudah tidak ada. Itu secara umum ya. Meskipun sebetulnya secara khususnya karena memang sedang dilarang kumpul-kumpul. Nah, seperti itu Mas ya. Kan jadi
kita sekarang sudah terhambat banget nih karena COVID. Sangat. Tentu sebagai seorang apa ya? Kita sebagai praktisi futsal di Lampung terhambat jadi. Sangat terhambat gitu loh. Mengatasinya seperti apa, Bang? Untuk gimana ya? Karena kita kan nggak mungkin nih sepenuhnya terhenti nih. Dan kita pasti punya ada kegiatan. AFP sendiri seperti apa? AFP ini memang sedang konsolidasi organisasi. Artinya karena memang sebetulnya dalam sebuah larangan COVID-19 itu kan mengumpulkan orang itu maksimal 50 orang. Betul. Futsal itu mungkin tidak sampai 50 orang, tapi satu unsur yang tidak bisa dilalui yaitu jaga jarak. Gimana kalau futsal jaga jarak? Bayangkan, kan itu full body contact juga di dalam. Tapi kan bisa dicek suhu ya kan? Ya, tapi tetap saja sekarang ada OTG namanya, orang tanpa gejala, dan itu sangat berbahaya. Karena futsal itu tidak bisa memakai masker pertama. Ya. Tidak bisa menjaga jarak. Nggak bisa ya pakai masker ya? Coba aja pakai masker kalau nggak semaput. Iya. Pasti bisa. Bukan tidak boleh, tapi memang tidak bisa dalam pergerakan sebanyak itu kita jalan aja pakai asupan masker. Oksigen. Betul. Itu demi kesehatan. Jadi artinya ada beberapa hal yang memang kalau latihan mungkin masih bisa, menjaga jarak bisa, tetapi kalau pertandingan itu sangat sulit. Apalagi nanti mungkin ada kontak-kontak fisik, ya. Kemudian kalau antar lawan itu bisa mungkin antara wajah dan segala macam itu bisa sangat dekat sekali, dan itu sangat berbahaya. Dan ini sebetulnya sudah disadarin oleh kita semua. Boleh saja kalau latihan kan antar teman bisa jaga jarak lah gitu. Kalau sudah bertanding mau cari menang, nggak mungkin dia nunggu lawan sampai jaraknya harus lebih dari 1 meter ya, karena kita jaga jarak. Apa gitu futsal kan enggak, harus direbut, harus ditackle kan. Iya, benar. Saya kemarin lihat PON Papua, pertandingan antara Jawa Timur lawan Papua. Gimana dong Bang itu, Bang? Sebetulnya itu tergantung juga kalau meskipun secara itu nasional ya, tapi kan mereka juga harus ketat di protokolnya. Iya. Yang sekarang harus dijaga sekali itu adalah bagaimana komitmen kita semua. Dan memang dinyatakan semua sehat. Iya. Kalau futsal profesional misalnya, soal kesehatan atletnya mungkin sudah bisa dijamin dengan sangat bagus ya. Jangan gitu, Ronaldo aja kena loh. Iya, betul. Sebugar apa dia, luar biasa bugarnya, tetapi tetap kena gitu kan. Nah itu kalau menularkan ke yang lain, maka akan semuanya menjadi rugi. Meskipun secara kesehatan mereka tidak terganggu, main pun tidak masalah gitu kan. Benar. Nah ini kan sekarang persoalan sesudah main, gitu kan. Ada sesudah main, kemudian nanti bergaul dengan tim personal lain gitu, keluarga dan segala macam. Ini kan jadi persoalan. Benar. Di Indonesia lebih sangat berbahaya, terutama di perjalanan futsal di di kampung lah katakanlah, di tempat kita misalnya kan seperti ini. Kita mau memaksakan pertandingan futsal apa? Gak perlu amat juga kan gitu. Mungkin pemerintah melihat dari segi ketidakpercayaan terhadap masyarakat yang tidak sesuai protokol gitu. Kurang disiplin karena pada akhirnya juga kalau nggak dilarang juga kayak kemarin tuh yang ada di Bandar Lampung. Iya. Saya lihat ada videonya. Saya juga baru lihat hari ini tadi. Ada turnamen Tarkam yang tanpa izin dari AFP ya kan? Dari Askot mungkin ya kan? Iya. Dan dengar-dengar nggak ada izin dari RT RW setempat, bikin acara berantem dalam lapangan akhirnya. Pertandingan futsal loh. Nah, begini, artinya kalau kita menyorotin hal itu, jangankan kita menyorotin dari izin kemana-mana ya. Mungkin ini karena keinginan panitia atau teman-teman yang punya keinginan tinggi untuk tetap bermain futsal. Gatel mungkin. Sangat gatel, sudah 8 bulan gitu kan. Bodoh amat lah, gas aja ya kan. Tetapi harus juga yang harus dipahami, berantemnya itu soal lain. Kalau menurut saya, penyelenggaraannya itu juga soal lain. Ya. Soal izin juga soal lain. Jadi ada 3 persoalan yang kita harus lihat di dalam peristiwa. Berarti banyak sekali pertimbangan. Banyak sekali faktor yang pada akhirnya menyelenggarakan satu pertandingan, dan sebenarnya itu tidak mudah. Dilaksanakan. Ada sebuah komitmen yang harus dikemukakan kalau dalam pertandingan lama seperti itu ya. Persoalannya kan
Itu perizinan itu wajib. Karena kita itu di Indonesia negara hukum. Perizinan itu bagian dari hukum, bagian dari peraturan Betul. negara gitu. Dimana ketika nanti terjadi sesuatu insiden situ, maka ada pertanggungjawaban dari panitia terhadap pemerintahnya misalnya. Itu pertama. Yang kedua, pertandingannya sendiri kemudian ya saya nggak tahu untuk apa gitu ya. Silahkan saja itu sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ada orang tidak percaya terhadap corona, silahkan saja. Silakan. Tapi jangan mengajak kita gitu. Kita yang memang oke, silahkan jalan, ayo jalan. Iya. Tetapi jangan memprovokasi, silahkan saja. Tetapi juga kita yang sama-sama sekarang sudah bisa berjalan beriring itu juga menjaga protokol. Betul. Gampang sebetulnya, itu tadi kan pakai masker, jaga jarak, Betul. kerumunannya juga dihindarkan, cuci tangan setelah itu sudah cukup standar gitu. Nah kemudian soal insiden perkelahian itu kan sekarang saya nggak tahu pesertanya itu usia berapa sampai berapa. Di tingkat emosional usia itu kan menentukan. Iya. Semakin dewasa mungkin semakin low profile gitu ya. Sekarang segini aja lah. Kalau namanya kejuaraan itu pasti cari menang, ya kan? Iya. Cari menang itu bisa dengan segala cara, bisa dengan cara yang santun. Betul. Ada dua cara. Ada yang kita sekarang lihat. Ada yang dengan segala cara ya apa boleh buat, harus menang. Pokoknya menang apapun caranya. Gas saja, hantem. Jadi akhirnya mainnya jadi tidak terkontrol. Betul. Tidak terkontrol itu menyebabkan satu tim lain yang masih bisa terkontrol menjadi terpancing gitu. Nah, ini kan kalau namanya korek dengan api dengan minyak. Kalau nggak disatuin maka agak jaga jarak saja tidak akan kebakar itu. Iya. Ketika jaraknya kemudian didekatin ya terbakar. Nyamber. Nah itu dia. Mungkin kalau saya melihat video yang 1 menit itu melihatkan bagaimana emosi yang sangat tinggi karena sampai ada yang diinjek-injek, ya kan? Itu sudah bukan permainan futsal sebetulnya, sudah tawuran dan ini menjadi perhatian. Makanya sekarang banyak ya, bukan sedikit lagi. Teman-teman yang ingin ngadain futsal dalam usia tertentu di Lampung ini agak was-was karena saling berantem. Betul. Kenapa? Jadi yaitu artinya tujuannya adalah sekarang kalau tujuannya pembinaan ya buat pemain juga dikasih tahu. Ya nggak perlu ngotot harus menang dengan segala cara. Menang itu dengan taktik, dengan teknik. Nggak perlu ada sampai kalau sudah ada wasit kan pasti sudah ada peringatan-peringatan gitu. Iya. Apa barangkali tadi nggak kelihatan wasitnya, saya nggak tahu. Dan di masa pandemi lagi. Iya makanya gitu loh. Yang kita soroti kan sebenarnya turnamennya dan mengadakan di masa pandemi dan tahu-tahu berantem. Ya. Rame jadinya di situ ya kan. Jadi kan apa ya? Ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Udah kemudian terungkap nggak ada izin, nggak ada segala macam gitu kan. Mau dibawa kemana juga tetap salah itu. Nah, itu dia. Itu yang kita juga perlu ingatkan ke teman-teman. Nggak usah emosional mengadakan seperti itu. Kalau ada, toh apa sih yang dicari gitu? Setelah kejuaraan ini apa gitu? Output dari kejuaraan itu apa? Itu juga yang harus dipikirkan ketiga, keempat kali gitu. Sedangkan AFP juga ini sedang merapikan. Nah sekarang berhubungan dengan itu AFP kan sedang juga merapikan organisasi. Iya. Sedang konsolidasi dengan teman-teman di daerah gitu untuk bagaimana nanti kapan sih kita mau gelar event gitu-gitu. Ini kan juga direncanakan dengan matang. Nanti ketika waktunya sudah memungkinkan baru kita adakan. Oh benar. Jadi terkait dengan penyelenggaraan tadi, jadi kalau menurut yang saya lihat pada akhirnya ketika tingkat kedisiplinan kita sebagai masyarakat itu rendah, maka pemerintah akan underestimate ya kan untuk menyelenggarakan atau mengadakan satu event yang sebenarnya sudah setiap tahun diselenggarakan gitu. Apalagi ada contoh-contohnya gitu. Banyak pertimbangan akhirnya ya udahlah terpaksa dihentikan aja lah gitu. Aja. Karena contohnya malah buruk gitu kan. Susah, kita aja nggak disiplin. Jangankan kita mau cuci tangan, berantem di lapangan gimana tuh? Iya itu dia. Makanya kemudian yaitu saya akhirnya tidak menyalahkan kalau yang diselenggarakan seperti ini. Saya nggak tahu latar belakangnya juga karena saya cuma ngelihat videonya sekelumit tadi dan peristiwanya yang langsung kita nggak tahu dan siapa penyelenggaraan kita nggak tahu. Itu kan juga menjadi
efek yang negatif buat Betul. kita. Kemudian nanti kalau ada yang menyelenggarakan lagi sebetulnya sudah sesuai dengan prosedur begini, akhirnya nggak boleh, janganlah, Iya, malah terhambat. merugikan ya. Terhambat semua gitu. Betul. Terus AFP sekarang apa kegiatannya nih Bang? Kemarin saya dengar ada pelatihan Wasit, wasit. ya, saya cukup salut dengan semangatnya Mas Reza Mahesa, Ketua AFP Provinsi Lampung ini. Iya. Meskipun kedudukannya dulu orang bilang kalau futsal itu kiblatnya ada di Bandar Lampung. Semua pemain ada di Bandar Lampung ya. Ternyata ketika ketuanya di Metro, kegiatan juga tetap jalan. Tetap Artinya sekarang bukan saja kiblatnya gitu ya. Iya. Sekarang sorotan orang Indonesia, Lampung itu Metro. Lampung itu Ya Metro. kan? Lampung itu Metro. Kalau Udah ada untuk futsal, tagline. untuk Futsal Lampung itu Metro. Woi, iya. bagus, mantap. Artinya punya contoh, Betul. punya contoh yang konkret gitu dalam tugas, bagaimana semuanya jalan. Betul. Setelah kemarin kita sempat rapat koordinasi ya, sebelum pandemi juga, sudah pandemi juga. Kita ngobrolin soal organisasi, bagaimana semuanya pengurus-pengurus di kabupaten, askap, askot itu segera membentuk pengurus-pengurus baru yang sudah habis. Oh iya, kan? iya, Gitu iya. kan. Itu langkah pertama. Dan itu didorong terus oleh pengurus, dan ini mungkin masih proses. Yang kedua, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan secara daring. Kemarin juga ada istilahnya penyegaran kalau nggak salah yang sama coach Choi melalui daring. Oh, refreshing. Betul, Refreshing, betul. Pernah itu pertama kali yang daring dilakukan refreshing Sebandar Lampung itu ya. Selampung. Selampung. Ya, Selampung. Iya. Itu untuk pelatih kan, Betul. coach yang levelnya Nusantara, apa nasional, dan ada yang F1 yang disampaikan oleh coach Choi. Betul. Itu yang pertama. Kemudian rakerda ya, kita kira-kira antara ya kita di pengurus gitu semuanya, esko dan ketua, wakil, dan sekretaris kita rapat untuk merembukan ini sambil menunggu jalannya mereka membentuk ini, karena pandemi kita juga nggak bisa buru-buru gitu. Iya, betul. Di semua daerah masih lesu, ngapain kita mau buru-buru gitu. Sebetulnya lebih baik cepat, karena pun kalau mau kongres di dalam masa pandemi ini juga nggak bisa, Takut salah langkah lah. salah. Kalau kongres pun dengan daring juga nggak sah nantinya. Betul. Nah, kemudian kemarin juga baru dilakukan refreshing wasit, ya kan. Ini kan kegiatannya jalan terus, part to part gitu. Bagusnya Mas Reza ini punya sarana dan prasarana yang sangat lengkap gitu. Jadi lapangan sudah ada gitu, semuanya terkonsentrasi di satu tempat. Di Liga. Ini juga salah satu keuntungan AFP ini punya ketua seperti Mas Reza gitu. Apalagi sekarang juga semangatnya nggak turun-turun gitu. Orang satu itu susah gitu, semangat di futsal ini nggak akan turun sama sekali gitu. Justru pembangunannya lanjut terus. Nah, ini yang baru kita lihat itu sedang dipugar ya. Akan dijadikan stadion gedung futsal gitu ya. Gormini futsal gitu ya. Mungkin kapasitas kita 2000-an ya. 2000-an ini luar biasa menurut saya, satu semangat yang mungkin tidak banyak orang punya seperti ini. Di Indonesia saya rasa ya, yang punya sarana selengkap ini. Kemudian kalau ini gedung mungkin sudah jadi gitu ya. Saya tadi tanya sama Mas Reza, kemungkinan Desember. Saya sampai nggak sabar nunggu bulan Desember gitu. Ulang tahun saya di 20 Desember, mudah-mudahan ulang tahun di sini nanti. Itu kemungkinan sudah selesai, dan di perkiraan saya akan menjadi lapangan klub terbesar dan terbaik di Indonesia. Di situ dilengkapi mes, di situ dilengkapi terlengkap dan termegah menurut saya. Termegah itu secara untuk liputan media juga memenuhi syarat, saya pikir. Tidak ada balkon kan. Kalau biasanya di gedung lain ada balkon, kita akan melihat ke bawah itu pun sulit. Ini saya rasa perencanaannya sudah luar biasa, bagusnya. Mungkin sudah banyak konsultasi lah dengan teman-teman MNC TV, karena MNC TV kan memang yang konsentrasi pada liputan yang meliput melakukan secara langsung segala macam. Betul.
Dan ini menjadi satu kegiatan yang menurut saya tidak pernah putus dari kepalanya Mas Riza. Gitu. Betul. Saya juga heran. Saya baru kesini tadi, wih sudah dibongkar semua. Nah, Dan itu. satu lagi yang perlu diingat, Giga Futsal Arena ini milik pribadi dari Giga FC Kota Metro. Makanya, ini itu kan milik klub gitu kan. Betul sekali. Milik klub, dan ini menjadi satu sarana dan kelak menjadi sebuah secara monumental menjadi ikonnya futsal Lampung di Indonesia gitu kan. Iya, dan harapan saya, mungkin harapan Bang Don juga, suatu ketika bangunan ini sudah jadi, bisa lah kita bawa timnas di sini. Kan? Oh, pas latihan. Bisa, sangat bisa. Dan ini menurut saya tadi kan kita kira kalau 2000 lah ya, 2000 2500 lah. Di belakang gawang kanan dan kiri itu mungkin sekitar 500 ya. Ya. Kemudian yang nanti tribun sepanjang lapangan itu mungkin muat sekitar 2000-an lah. Saya lihat dari bangunannya itu muat lah 2000-an penonton gitu ya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana mendidik ya personil yang ada di sini menerima penonton 2000. Betul. Karena banyak faktor nantinya yang kemudian terlibat di situ. Iya. Ya kan? Parkir. Ya kan? Semuanya, tiket masuk. Iya. Semua terlibat dari perlu banyak orang profesional di situ. Harus dibuat tim suksesnya. Iya. Sekalian untuk tim ses wali kota. Ya. Oke. Dan tentu harapan kita ketika pada saat pandemi seperti ini, harapan kita pandemi ini akan segera berakhir, corona hilang, dan semua aktivitas kita normal dan Final Four segera diselenggarakan. Final Four dipinta di sini. Pasti rame. Luar biasa, ngantri semua ya. Ngantri pasti. Kalau Final Four meskipun tidak ada tidak ada Giga di sini yang main di Final Four, tetapi di klub 4 Indonesia ini jaminan untuk bisa sekali ditonton oleh orang Lampung. Gitu. Saya rasa untuk memenuhi 2000 tempat duduk ini nggak sulit. Iya. Dan masih ada grup B. Grup B masih belum main di putaran terakhir ini. Iya. Masih putaran, dan kapan nunggu corona berakhir ya? Mudah-mudahan kita doakan saja dalam waktu dekat. Tahun depan udah selesai. Alhamdulillah, amin. Tadi tuh nyinggung-nyinggung soal politik pilkada tuh, tim sukses segala macam. Kita ini di Lampung, di Bandar Lampung juga ya? Iya, Bandar Lampung. Di Bandar Lampung di 8 daerah ya. Iya benar, di 8 daerah kita sedang saat lagi lah, bulan Desember ya kan? Ya, Desember tanggal 9. Tanggal 9. Ya. Tanggal 9 Desember kita akan melaksanakan pemilihan. Pesta demokrasi. Pestanya siapa itu? Pestanya kita sendiri lah. Yang penting saya juga ngomongin ke teman-teman, ya jangan golput, tapi ya pilih calon yang benar lah. Iya betul. Meskipun golput tuh nggak dipaksa ya kan? Ya golput ya, kalau saya sih enggak sih, tetap akan milih. Meskipun kalian cinta dengan tiga calonnya, ya nggak apa-apa. Coblos aja semua. Sama aja golput. Kok 3, 4? 3 itu satu siapa? Oh iya. Oh di sini 4. Bandar Lampung ada 3. Kirain 3 pada 4 sentimen sama satu berarti. Iya, maaf. Bandar Lampung, orang Bandar Lampung. Ya. Iya, tentu kan di saat-saat seperti ini para calon-calon pemimpin ya kan punya apa ya? Punya program ya. Program tepat sekali program. Punya program yang pasti akan dicanangkan. Menariknya ada 1-2 orang dari calon-calon tersebut yang ngebahas tentang olahraga lah. Tentang bagaimana pengembangan olahraga pemain usia dini, dari kelompok usia dini sampai ke pemuda dari seni dan budaya segala macam. Menurut Abang, apa sih yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin untuk yang di dunia kita lah, dunia futsal inilah, dunia olahraga lah. Abang kan sebagai wartawan senior olahraga tuh. Ada nggak pesan-pesan nih untuk calonnya? Kalau saya bicara di Metro misalnya, di Metro itu punya potensi olahragawan yang bagus. Ada Eko Yuli yang juga juara SEA Games. Ada beberapa juga atlet-atlet asal Metro yang juga bagus, dan itu bisa memberikan satu inspirasi kepada generasi muda. Kemudian Metro ini kotanya sangat kecil, sangat mudah memantau.
Betul sekali. prestasi olahraga di daerah ini. Tepat. Tentunya yang kita butuhkan kita sebagai orang olahraga. Sekarang saya tanya, dari beberapa aspek itu olahraga tempatnya di nomor berapa di Metro ini? Iya. Karena olahraga ini yang bisa mengenalkan Metro di dunia. Betul. Ya, salah satunya. Siapa yang bisa yang selain itu? Pendidikan. Pendidikan juga bisa mengenalkan Metro di dunia. Metro di Indonesia pun itu juga harus dikenalkan. Salah satunya adalah dengan jalur olahraga. Betul. Kalau pemerintah atau pemimpinnya itu komitmen terhadap olahraga sangat tinggi, sangat kemungkinan memajukan Metro dalam hal pencapaian prestasi itu sangat besar. Iya. Bukan hanya Metro, semua daerah di Indonesia itu punya komitmen yang sama. Di Indonesia itu punya namanya Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional itu ajang dari pembuktian pembinaan olahraga di daerah. Betul. Termasuk sekarang kan di Metro, atlet-atlet Metro banyak sekali. Di sini banyak atlet judo. Betul. Di sini banyak atlet silat. Iya. Ya. Karena saya juga pengurus KONI, jadi saya tahu Metro ini potensinya seperti apa. Kalau Metro ini ada wakil-wakil rakyat dan kemudian pemimpin yang komitmennya besar terhadap olahraga, betul, maka masyarakat Metro ini juga punya satu kesempatan betul, untuk bisa diperhatikan. Iya. Sebagus apa prestasinya, kemudian tidak diperhatikan, maka akan habis dengan sendirinya. Iya. Kedua, pemerintah yang mau memperhatikan pembinaan usia dini itu juga memberikan satu harapan kepada prestasi berikutnya. Iya. Karena prestasi itu harus terus bertumbuh oleh generasi yang bertumbuh. Kalau enggak keputus. Iya, itu dia. Kalau ada missing link yang kadang-kadang terjadi di sebuah pembinaan olahraga, seperti di olahraga mungkin angkat besi. Iya. Angkat besi, ada tinju. Itu kalau dulu kenapa kita itu hebat gitu, ada yang kita, tapi generasi berikutnya nggak ada. Kenapa? Yang bibit atlet itu tidak ada. Jangan bilang di sini nggak ada bibit. Tidak, semuanya bisa dilakukan gitu, asal punya cara yang tepat. Dimulai dari mana? Dimulai juga dari individu-individu. Komitmennya dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah dari siapa? Ya pimpinannya. Kalau pimpinannya juga ketika dilaporin olahraga aja, udah lurus aja lah, dispora aja lah. Itu ngalamat udah. Itu artinya aja. Cara pengelolaannya pun harus profesional. Betul. Dari mulai usia dini sampai yang sudah mau pensiun pun harusnya diurus. Harus. Ada, itu juga ada kok. Ininya juga ada. Sekarang ada namanya Formi. Oh gitu. Apa itu? Ada misalnya forum olahraga masyarakat Indonesia. Jadi itu yang bukan olahraga prestasi. Itu olahraga banyak, olahraga tradisional pun ada di sana. Iya. Nah, sekarang di Indonesia ini banyak sekali wadah-wadah olahraga, dan olahraga itu apa gitu ya. Selain masyarakatnya pasti sehat kalau jadi olahragawan gitu kan. Bukan kita nggak ngasih kalau mereka ke ekonomi, ke politik, silakan aja, itu ada opsi. Tapi kalau kita bicara soal olahraga itu adalah core dari beberapa bidang ekonomi atau disiplin ekonomi yang lain. Olahraga itu ada sportivitas ya. Namanya udah sportif, itu kalau mau jadi politikus bagus. Ya, jadi pedagang juga bagus. Jadi ekonom bagus. Jadi karakter yang bagus. Itu ada sisi positif dari seorang olahragawan gitu, Mas. Tentu kita melihat dari olahraga itu sendiri menjadi seharusnya menjadi pola hidup atau gaya hidup kita. Gaya hidup yang bagus. Dan pemerintah pun harusnya, meskipun banyak pekerjaan yang lain yang harus mereka hadapi, mereka harus melihat dari sisi olahraga ini sendiri kan, dari pemain muda, dari pelajar, pembibitan pelajar dari usia dini itu dari sekolah kan bisa dan akan berprestasi nantinya. Sekarang kan kebanyakan anak-anak muda mungkin jauh dari hal-hal seperti itu ya kan. Pada akhirnya mereka akan salah jalan, narkoba dan sebagainya yang akan memperburuk situasi mereka sendiri. Gitu. Artinya secara pribadi mereka juga harus diperhatikan dalam keseharian. Dan tentunya harapan kita sebagai masyarakat, pemimpin harusnya bersinergi kepada masyarakat untuk wajib lah itu. Iya betul, untuk mengembangkan itu sendiri. Gitu.
Menurut abang gimana? Ya, wajib itu sebetulnya. Pemerintah tidak ada ketika masyarakatnya juga tidak ada. Ya. Jadi artinya pemerintah tidak ada gunanya apabila dia tidak memperhatikan masyarakatnya. Nah, sekarang generasi muda kita ini sudah banyak terkontaminasi dengan dunia kecanggihan dunia TikTok. Iya. Sebut aja namanya sudah nggak masalah. Betul. HP ini kan jadi masalah. Jadi masalah sebetulnya, masalah kecanggihan iya, kemudian masalah di pendidikan anak-anak juga ya. Iya. Sekarang mungkin sangat menjadi idola karena sekarang lagi semuanya belajar daring. Anak yang nggak punya HP pakai HP maknya sekarang. Iya. Jadi ini sudah mengenalkan pada teknologi. Itu di sisi bagusnya. Betul. Di sisi buruknya banyak sekali yang tidak kita bisa lihat. Dua mata pisau pada akhirnya. Iya, sama itu yang antara ada dua mata pisau, dua mata uang, ini sama. Gitu. Artinya kalau kita bisa menyikapi ya bagus gitu. Kalau tidak ya akan menjadi bumerang sendiri kita buat gitu. Keuntungannya pandemi corona sekarang itu menyebabkan semua masyarakat Indonesia yang punya anak SD, SMP, SMA menjadi melek teknologi. Betul. Meskipun hanya sedikit. Betul sekali. Yang tadinya tidak ngerti belajar daring itu apa, setiap pagi sekarang sudah harus pakai baju, nggak pakai celana nggak apa-apa, yang penting bajunya cukup, dia belajar gitu kan. Emaknya juga harus belajar. Iya. Ketika ada itu, emaknya juga sudah punya Betul. kewajiban untuk menyelesaikan pelajaran anaknya. Betul. Dan ini sisi positifnya. Iya. Nah setelah itu sisi negatifnya adalah secara ekonomi maknya kan harus beli pulsa, beli kuota itu secara ekonomi. Kemudian fotokopi. Banyak. Semua harus di print. Nah lalu dari sisi anak, kemudian dia akan kecanduan main HP. Iya. Mau dibeliin HP sendiri. Ya kan? Ketika dibeliin HP sendiri, setelah belajar dia terus main HP. Betul. Tidak lagi mengerjakan hal-hal lain, apalagi olahraga. Lihat. Iya. Sangat sulit kalau ngajak anak-anak olahraga. Saya juga susah olahraga. Nah, itu dia. Kan gitu. Itu ada efek positif dan efek negatifnya. Paling tidak kita di dunia teknologi yang mulai canggih ini itu ada plus minusnya. Tetapi kalau tidak diarahkan ini menjadi bumerang semua kita yang ada di Indonesia. Betul sekali. Tapi gimana caranya kita mengendalikan itu semua ya. Betul, kan dengan itu tadi kedisiplinan. Lagi-lagi kita kembali lagi kedisiplinan. Berbicara tentang COVID, tentang olahraga, balik lagi kalau kita sebagai warga negara Indonesia tidak mau mengikuti protokol kesehatan dan kedisiplinan itu tersendiri ya kan. Ini sifat semua ya. susah pemerintah pun akan hilang kepercayaan pada masyarakat. Betul. Apalagi pemerintah sudah jor-joran kan? Bersihkan untuk kampanye kebersihan diri segala macam. Abang masih tahu tuh. Pasti. Kampanye terus di radio ya kan. Karena dapat terus. Itu tadi harapan kita tentunya. Kesimpulannya adalah kita harus ketika kita menjalani COVID atau menjalani masa pandemi seperti ini, tentu harapan kita ini akan segera berakhir. Dan tidak hanya dengan semudah itu berdoa, tapi juga dengan kedisiplinan diri, menghindari dari kerumunan dan segala macam hal gitu kan. Kemudian juga sebagai pemerintah juga bersinergi terhadap masyarakat untuk terus mengkampanyekan kebersihan itu sendiri. Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan pada akhirnya akan segera berakhir seperti pandemi ini gitu. Ya harapan kita semua ini akan segera berakhir dan kita akan hidup seperti sedia kali normal. Kita bersalaman dan pelukan cipika-cipiki boleh Bang? Itu maunya seperti itu. Kita kangenin yang namanya pelukan, nongkrong di gor ya kan. Kerumunan segala macam dan itu kita rasakan ketika kita sudah melaksanakan kedisiplinan itu sendiri. Iya. Oke Bang, terima kasih sudah datang ke sini ngobrol kosong aja. Banyak lah yang di sini. Banyak di sini. Tapi terima kasih sekelas Abang mau datang ya kan. Luar biasa. Dari pagi ke sini ya kan. Baru kita layani siang-siang. Terima kasih sudah datang sini dan bagi teman-teman yang di rumah semoga bermanfaat dengan nonton video ini. Jangan lupa like, share dan juga komen.
tentunya subscribe ya kan channel Media Informasi TV. Dan jangan lupa untuk dengerin Andalas Andalas FM 102,7 ya. 102,7. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.